Selamat siang saudara. Mungkin saudara melihatnya waktu malam atau pagi atau sore. Ya, sebaiknya kita ganti saja salam kita menjadi semangat pagi. Karena walaupun malam kita tetap punya semangat pagi. Semangat pagi saudara. Kita kembali membicarakan kajian pustaka untuk strategi. Jadi banyak sekali strategi, tapi kita bisa memilah-milahnya tergantung pada apa yang kita bicarakan. Kalau membicarakan sepak bola misalnya, maka hanya ada dua strategi, yaitu strategi menyerang dan strategi bertahan. Biasanya kalau skornya sudah 1-0 begitu, maka yang dapat 1 itu strateginya bertahan. Yang masih punya 0 atau yang masih posisinya kalah biasanya menyerang. Ya, tapi ada juga yang dari awal sampai akhir pertandingan memiliki strategi yang terus menyerang. Perbedaan bertahan dan menyerang itu tergantung dari pemain. Jadi kita melihat pemain depan menyerang terus atau semua pemain bertahan terus. Kelihatan di layar kaca televisi kalau malam kita lihat pertandingan sepak bola dunia. Mengapa malam? Karena peristiwanya siang di sana ya, malam di tempat kita. Jadi strategi menyerang itu mengerahkan semua kekuatan untuk menyerang, dan strategi bertahan mengerahkan semua kekuatan untuk bertahan. Biasanya strategi bertahan itu untuk mereka yang lebih besar, dan strategi menyerang itu untuk mereka yang lebih kecil. Biasanya strategi bertahan itu untuk partai penguasa, dan strategi menyerang biasanya untuk partai oposisi. Mengapa strategi pemerintah selalu bertahan? Karena pemerintah merasa terlalu besar untuk menyerang. Mengapa oposisi selalu menyerang? Karena dia merasa terlalu kecil untuk bertahan. Jadi memang itulah pilihan yang terbaik. Di tempat kita ya, itu kita lihat partai PKS selalu menyerang karena mereka kecil, karena dia oposisi, terlalu kecil untuk bertahan. Atau buat apa bertahan? Karena bertahan bagi PKS tidak ada artinya, tidak dapat poin dia, tidak dapat kredit dari rakyat, makanya dia menyerang terus. Karena itu di dalam pemerintahan dimanapun juga biasanya ada dua partai, yang satu partai bertahan, yang satu partai menyerang. Jadi pada prinsipnya dunia ini hanya ada dua partai yang berhadapan, partai incumbent dan partai oposisi. Jadi strateginya tentu saja kita lihat strategi menyerang selalu menjelek-jelekan lawannya, strategi bertahan selalu mempertahankan pendiriannya. Nah, terkait dengan strategi menyerang dan bertahan ini ada strategi lanjut ya, karena tidak mungkin pemain hanya dua. Pemain itu kalau partai di Indonesia itu ada 10 atau 9. Yang di DPR pusat itu ada 9, tapi yang di daerah mungkin ada 15. Sehingga mereka itu untuk bisa menjadi penyerang dan bertahan ya, mereka itu mau tidak mau harus melakukan koalisi. Karena permasalahan perolehan suara, kalau suaranya tidak sampai 40% ya mereka tidak bisa berbuat lain kecuali berkoalisi. Tapi kalau sudah mencapai 40%,
itu dinamakan pemimpin pasar. Biasanya tidak mau berkoalisi karena sendirian saja bisa melakukan pemenangan pemilu. Sehingga ada teori Kotler ya, yang menyatakan bahwa strategi terbagi menjadi 4. Kita menyebutkan 4-3-2-1 ya. Strategi pertama adalah strategi yang menguasai pangsa pasar 40%. Itu strateginya adalah strategi pemimpin pasar. Kemudian strategi yang menguasai pangsa pasar 30% itu namanya strategi penyerang, strategi penyerang atau challenger. Dan strategi yang dimiliki oleh kelompok yang memiliki pangsa pasar 20% itu strateginya adalah pengikut pasar. Strategi berikutnya adalah strategi nicher atau penceruk pasar, mereka yang memiliki pangsa pasar 10%. Jadi kategori strategi berbasis pada pangsa pasar ini cukup efektif. Dari kumpulan perusahaan yang ada yang jumlahnya ratusan begitu, biasanya mereka melakukan apa yang disebut kartel atau strategi mengelompok dengan tujuan sebetulnya hanya untuk mengatur harga saja. Kalau pemimpin pasar itu strateginya bisa mengatur harga, semi monopoli. Kalau monopoli itu menguasai pasar 100%, kalau 40% saja karena pelakunya banyak, itu bisa dilakukan strategi pemimpin pasar. Karena itu di kabinet itu biasanya kalau partai-partai belum mencapai 40% selalu kalah suara dengan partai lawannya yang jumlahnya 60%. Makanya diaturlah koalisi itu kalau sudah 40% ke atas atau 60% begitu sudah aman. Setiap kali keputusan didukung 60% suara itu langsung tanpa masalah bisa disetujui. Ada lagi strategi ya, itu yang sering kita kenal strategi bersaing yang diciptakan oleh Michael Porter. Itu kemarin kita sudah membahas mengenai rantai nilai, sekarang kita membahas mengenai strateginya itu sendiri. Jadi Michael Porter mengatakan bahwa strategi juga ada 4. Nampaknya angka 4 ini angka yang sangat seksi ya, karena bisa membagi-bagi. Hidup manusia itu memang tidak bisa terlalu kompleks. Pilihan itu maksimal pasti hanya 4. Yang pertama adalah menurut Porter ya, strategi keunggulan biaya menyeluruh atau strategi cost advantage. Strategi biaya menyeluruh ini adalah strategi yang berorientasi pada pangsa pasar. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi ini berorientasi pada kualitas, pada diferensiasi produk. Yang ketiga adalah strategi fokus biaya menyeluruh, dan strategi yang keempat adalah strategi fokus diferensiasi. Jadi strategi ini diatur, basisnya adalah pangsa pasar dan profitabilitas. Ini sangat bagus, contohnya adalah mengenai perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi kalau sudah terkenal sekali ya, dia melakukan strategi diferensiasi. Artinya dia mementingkan produknya, diferensiasi produknya daripada pangsa pasarnya. Meskipun dia diferensiasi, namun dia tidak khawatir tentang profit ya, karena dia bisa menetapkan harga tinggi.
Jadi mengapa melakukan strategi diferensiasi? Karena namanya sudah cukup bagus untuk melakukan diferensiasi. Lawannya adalah strategi keunggulan menyeluruh, keunggulan biaya menyeluruh. Mengapa mereka memakai strategi keunggulan biaya menyeluruh? Ya karena mau tidak mau dia harus meningkatkan jumlah pangsa pasarnya. Kalau tidak, dia akan tidak mendapatkan keuntungan. Biasanya mereka itu adalah menguasai pangsa pasar yang sangat besar karena tidak mampu untuk melakukan strategi diferensiasi. Jadi bukan tujuan utama untuk melakukan itu, tapi karena keterpaksaan tidak bisa melakukan strategi diferensiasi. Biasanya universitas-universitas swasta itu harganya rendah karena dia melakukan strategi keunggulan biaya menyeluruh. Tapi selain itu ada universitas-universitas kecil ya yang tetap fokus. Jadi walaupun kecil tapi harganya mahal karena dia fokus pada diferensiasi atau strategi fokus pada keunggulan biaya, karena meskipun kecil ya dia tetap memiliki pangsa pasar yang cukup besar, sehingga orientasinya adalah supaya keunggulan biaya atau harga murah. Keunggulan biaya disebut biaya karena dilihat oleh pengusaha, disebut harga karena dilihat dari persepsi pembeli. Jadi harga itu sebetulnya bersifat relatif di mata pengusaha ya. Kalau harganya semakin tinggi dia semakin senang ya, jumlahnya ditambah. Tapi kalau pembeli, karena dia berbasis pada persepsi, kalau dia persepsinya harga itu terlalu tinggi ya dia beli lebih sedikit. Jadi pengusaha dan pembeli itu selalu berlawanan. Pengusaha kurva penawarannya itu slope-nya positif, pembeli kurva permintaannya slope-nya negatif, karena perbedaan dari strategi yang dihadapi. Nah itu tadi beberapa strategi yang ada di pasar, tapi ingat juga bahwa strategi yang berlangsung di dunia ini ya itu dilakukan selalu oleh pemikir ya. Di balik strategi adalah pemimpin atau pemikir. Pertama strategi diciptakan itu oleh Sun Tzu. Itu dia mengatakan bahwa strategi itu untuk memenangkan peperangan, bukan pertempuran. Kalau peperangan itu ada dalam pikiran, kalau pertempuran itu ada dalam kenyataan. Jadi untuk memenangkan peperangan ya, tanpa bertempur, Sun Tzu mengatakan ya bahwa kuasailah dirimu maka engkau akan memenangkan peperangan 50% tanpa bertempur. Dan kuasailah lawanmu atau pahamilah lawanmu, maka dengan memahami lawan engkau akan memenangkan peperangan 50% lagi tanpa bertempur. Jadi kalau engkau memahami dirimu dan lawanmu, maka engkau akan memenangkan peperangan 100% tanpa bertempur. Itu strategi paling tua di dunia ya, yang dikarang oleh Sun Tzu atau Sun Tzu itu 4000 tahun yang lalu. Jadi sudah lama ilmu strategi itu ada di dunia. Sampai sekarang buku-bukunya bisa saudara baca di perpustakaan atau di Gramedia. Biasanya mahasiswa tidak mau membeli buku ya. Dia suka membaca tapi tidak mau beli buku. Ya, kita sarankan aja baca di Mbah Google ya, itu paling praktis. Strategi berikutnya ya itu strategi yang dikarang oleh seorang wartawan ya, namanya Jack Trout.
Dia mengatakan strategi itu ada beberapa, yang di samping strategi bertahan dan menyerang ada juga strategi gerilya. Nah, strategi gerilya ini dipakai dalam perang. Di Indonesia strategi gerilya itu bukunya dikarang oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di dalam peperangan itu. Juga kita lihat dalam kerajaan-kerajaan di film-film tiap sore jam 4 ya, itu ada Chandragupta Maurya, itu film seri tentang strategi perang itu. Danananda melawan Chandragupta Maurya. Tapi otaknya namanya Chanakya, pendeta itu. Dan di situ kita melihat strategi bagi saudara yang tidak pernah atau belum pernah melihat filmnya Chandragupta, silahkan melihat di ANTV tiap sore jam 4 sampai jam 6. Serinya panjang sekali itu film. Tapi tiap episode itu menceritakan mengenai strategi bertahan dan strategi menyerang. Ya, karena kerjanya menyerang terus ya Chandragupta, ya banyak penderitaan tapi akhirnya menang. Biasanya seperti itu. Di film-film itu biasanya lakonnya itu tidak akan mati ya sebelum menang. Kalau mati sebelum menang ya itu penonton kecewa. Jadi strategi itu berpihak pada yang menang dan berpihak pada yang menderita. Semakin menderita semakin banyak dilakukan. Demikian juga dalam hidup ya, strategi menyerang itu. Tokoh-tokoh oposisi kita itu banyak ditertawain, kadang-kadang dilecehkan begitu. Saya kadang-kadang kasihan. Contohnya pada teman saya Amin Rais, itu teman dosen dulu di UGM. Nampaknya dia diserang terus, tapi semakin diserang dia menyerang terus. Ya, itu strategi. Sebetulnya tidak perlu kita melibatkan perasaan, namanya juga strategi. Strategi itu permainan. Nah, jadi permainan itu siapa menang siapa kalah, itu lawannya tidak harus orang lain. Kata Rasul, strategi yang paling baik, paling susah atau paling penting adalah strategi melawan dirinya sendiri. Karena untuk menuju surga itu harus banyak sabar ya, banyak ikhlas ya, harus banyak bertirakat. Nah, orang kan susah untuk sabar, susah untuk ikhlas, susah untuk bertirakat. Nah, itu calon penghuni neraka itu. Orang selalu harus berbuat baik karena pahalanya adalah surga. Jadi strategi berbuat baik itu termasuk strategi, tapi susah sekali ya berbuat baik itu. Saya harus malam hari ya bangun dan bicara pada saudara, karena kalau siang hari ada anak, ada istri yang pasti tidak tenang suasananya untuk bicara mengenai strategi. Jadi strategi itu sangat tergantung pada pemikirnya ya, pada pelaksananya. Dalam Chandragupta Maurya itu pemikirnya itu Acarya Chanakya namanya. Sedangkan pelaksananya adalah Chandragupta Maurya. Jadi guru dan murid itu menderita bersama dan akhirnya menang. Katanya akhirnya menang karena akhir cerita belum ada, tapi saya baca di Google ya, cerita akhirnya Raja Danananda itu dibunuh oleh Chandragupta. Alasan membunuhnya sebetulnya karena bapaknya Chandragupta itu dibunuh oleh Danananda. Jadi strategi perang itu kerjanya kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ya, jadi dalam film India yang lain itu, film Jodha Akbar itu istri selalu mengatakan, kamu kok kerjanya membunuh.
Ya saya ini raja, raja itu kalau nggak membunuh ya dibunuh. Nah itu strategi, itu permainannya. Kalau nggak menang ya kalah, kalau nggak menang, untuk menang harus membunuh. Ya begitulah hidup itu. Demikian saudara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.